Assalamualaikum, ana Bapak Mulai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channel Kayagung Radio. Dan Jang Wahab tidak dewean, tapi tetap dikawani dengan narasumber kita, yaitu Pak Yus Rizal. Iya, apa kabarnya Pak Yus Rizal? Alhamdulillah sehat. Sehat, ayo ana Bapak Mulai. Sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita setiap harinya di channelnya Kayagung Radio, jangan lupa untuk Bapak Mulai untuk diklik di tombol subscribe kita dan share dengan yang lainnya agar kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video yang unik yang lainnya. Anda Bapak Mulai, ya pun. Nah ini Pak Yus Rizal ya. Jadi kalau Jang Wahab sempat dulu mengalami masuk ke Kayagung, ya usia Jang Wahab waktu itu yang masih cukup anak-anak ya. Tapi Jang Wahab sempat terekam di pikiran Jang Wahab waktu itu ada yang namanya istilahnya di suku Kayagung kalangan. Oh ya. Kalangan yaitu pasaran ya. Dan waktu itu memang terjadwal itu. Tidak sembarangan di hari-hari tertentu warga-warga masyarakat dari pelosok ya bawa sayur mayur dan sebagainya, ayam dan sebagainya itu dipasarkan di satu tempat yaitu di kalangan. Nah itu jadi Pak Yus Rizal yang tadi tanyakan tradisi kalangan di tengah masyarakat Kayagung itu sejarahnya dulu apa sih? Oh ya, sebenarnya ya istilah kalangan itu itu merupakan suatu pertemuan antara pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli ya. Iya. Sehingga terjadilah situasi kesibukan di sesuatu tempat yang tujuannya ada yang menjual sesuatu dan ada yang membeli. Benar. Ya, itu kalangan kan? Kalangan. Nah, kalau kita bercerita masalah kata-kata istilah kalangan ya, kalangan itu merupakan satu nilai tradisi bukan nilai adat ya. Mulai ada tradisi kalangan di daerah Kayu Agung itu itu yang paling mulai tertata sejak zaman penjajahan Jepang antara tahun 1942 sampai ke 19 berakhirnya itu sebenarnya kita tidak tahu kan? Nah ini karena adanya kalangan ini karena pada masa itu masyarakat ini mereka kesulitan di mana tempat mereka menggelar dagangan-dagangan mereka. Sehingga pada tahun 42 itu kan mulai ditata tempat untuk melaksanakan aktivitas kegiatan perniagaan antara masyarakat dan pedagang kan. Nah, itu sejarahnya berkisar antara masuknya penjajahan Jepang ke Kayu Agung. Dan waktu itu setiap hari atau mungkin ada waktu tertentu misalnya hari Sabtu. Kalau sekarang ini kebiasaan hari Sabtu ya. Nah itulah identik yang namanya kalangan itu bagi masyarakat Kayagung itu adanya pada hari Sabtu. Maka zaman dulu kan orang kalau menyebut hari Sabtu itu kan hari Sabtu, hari kalangan. Hari kalangan. Luar biasa. Jadi waktu itu memang sudah ada yang namanya kalangan, ya artinya masyarakat setempat yang bercocok tanam maupun berkebun dan semua hasil dari usaha mereka itu dipasarkan di kalangan tadi Dan kalau boleh tahu nih Jang Wahab, nanya dengan agak sedikit bahwa kalangan itu tempat dan lokasinya itu selalu berubah-ubah dari zaman dulu atau memang tetap di situ-situ lah? Pada tahun 42 itu kan
kalangan itu sebenarnya ini yang sudah disebut kalangan ya. Ya. Lokasinya itu adalah di sekitar mulai dari pesisir Sungai Komering, mulai dari depan Masjid Jami, Masjid Agung Solihin, sampai ke depan, katakanlah itu ada perumahan-perumahan rumah dempet ya, yang dikenal dengan Kuto Lamo kan, sampai ke persimpangan kantor polisi zaman dulu kan. Nah, kemudian menikung sampai ke gedung kesenian. Nah, ini wilayah daripada tempat aktivitas kalangan itu. Cukup lebar ya. Iya. Tetapi ya, sebelum itu sudah ada aktivitas perniagaan seperti itu, tetapi belum resmi disebut Hari Kalangan. Ya. Buktinya kan tahun 39 itu sudah ada yang namanya kalangan, tapi belum resmi disebut kalangan. Setelah itu baru pindah ke yang sekarang ini ya. Sebenarnya kalangan itu hilang dari lokasi itu kan, itu sekitar tahun 70-an. 70-an. Ya. Sejak pertokoan di pinggiran sungai itu dibongkar kan, dialihkan ke depan gedung kesenian yang sekarang adalah Taman Kota kan. Dulu sebelum Taman Kota itu pernah dibangun pertokoan. Nah, sehingga efek-efek daripada itu kan malam tapai hilang. Kan? Nah, itu pergeseran antara tempat aktivitas kalangan itu kan. Nah, lalu di tahun 80-an mulailah dibangun yang namanya pasar pagi. Nah, yang sekarang ini di lokasi shopping dan sebagainya itu kan, itu pasar pagi. Setelah toko-toko dibangun ya, maka pertokoan di lokasi Taman Kota itu dihilangkan, maka pasar kalangan berpindahlah ke lokasi sekitar apa itu sekarang kan. Nah, itu sekitar shopping dan sebagainya itu kalangan ya. Nah, dulu sempat Jamal tahu ya, dan pernah juga berkunjung ke kalangan itu, lokasi yang ketiga kalau tidak salah. Waktu itu memang pemerintah sempat ingin memindahkan kalangan lokasi ini seberang. Sampai ada dermaga-dermaga. Itu di tempat ini apa namanya? Itu memang rencananya pernah dipindahkan dan pernah dicoba. Benar. Itu di sekitar Kedomongan ya. Kedomongan Kutaraya ya. Itu alasannya sampai tidak betah di situ. Ternyata kan kalangan setelah digelar di sana hanya 2 kali dilaksanakan, tidak akan bertahan lama karena banyak kendala-kendala, terutama kendala masyarakat setempat, kemudian kendala orang yang akan menempuh ke sana. Benar. Ya, terlalu banyak lika-likunya. Benar. Itu ya, jadi alasannya ke situ. Nah, apa namanya, di kalangan itu kan Jamal juga sempat artinya datang ke situ, ke yang sekarang ini. Ya, artinya memang mereka seperti diposisikan itu. Padahal mereka tuh sebenarnya bukan diposisikan. Ini pedagang burung, burung, ini pedagang ayam di sini, ini pedagang mayur di sini dan sebagainya. Nah, penataan itu terus diadakan satu perubahan dan sampai sekarang juga yang mau lihat di antara Jalan Lorong Kabul itu sudah mulai pakai rangka baja dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini kalangan ini untuk kedepannya ini Pak Yusrijal, apakah terus bertahan semacam ini atau memang kalangan ini ditambah lagi harinya hari apa, atau memang harus hari Sabtu itu? Sebenarnya begini Pak ya. Kalau kita mengikuti perkembangan katakanlah perekonomian, kemudian perkembangan daripada keadaan lingkungan kan,
Kayu Agung itu kan termasuk ibu kota kabupaten, ya. Nah, yang namanya kalangan itu sebenarnya wajar kalau ditiadakan lagi, ya. Tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan, ya, karena pedagang kita dari daerah-daerah, dari desa-desa kan, itu mereka sulit untuk memperdagangkan hasil daripada mereka itu kan, apakah itu hasil cocok tanam atau hasil karya dan sebagainya kan. Nah, namun kalangan itu sebenarnya tidak ada batasan kan. Sebenarnya pemerintah kalau sekarang kita lihat banyak bangunan-bangunan di sekitar lokasi pasar pagi itu kan, itu supaya ya, perniagaan itu tidak ada jeda waktu. Jadi setiap hari ada keramaian, aktivitas jual beli itu kan. Tapi menurut Pak Yusijak, alangkah lebih baiknya itu diadakan atau memang masih bertahan. Tapi secara tradisional dan memang kebiasaan itu lebih meriah ya kalau diadakan terus. Sebenarnya gini, kalau kita harus meneliti sejarahnya, kalangan itu tidak harus dihapuskan, ya, karena di situ banyak sekali yang diangkat ya dari kegiatan kalangan itu kan. Pertama, membantu perekonomian masyarakat kecil dalam hal berniaga kan. Kemudian disitulah terjadi suatu kontak antara pembeli dan pedagang itu kan, yang sifatnya si pembeli mungkin ada keuntungan, si penjual pun punya keuntungan. Di mana letak keuntungannya? Karena suasana pasar yang namanya kalangan itu suatu keramaian. Ya apalagi sekarang ini ya lokasinya cukup strategis. Artinya kalau di daerah lain tidak perlu disebutkan nama daerahnya. Artinya kalau di kita ini kan lalu lalang kendaraan itu hanya lalu lalang kendaraan yang ada di sekitar kota kayak sedangkan yang lintas provinsi itu adanya di Jalan Baru. Jadi dia tidak terhambat. Ada beberapa lokasi itu memang akses jalannya itulah tempat lalu lalang, jadi macet itu mungkin akan mengganggu. Seperti contoh ya, kan di daerah OI itu terutama Tanjung Raja, Tanjung Raja, Indralaya kan, itu aktivitas kalangan masih ada kan, tetapi sangat mengganggu lalu lintas umum karena dia berada di pinggiran jalan raya kan. Nah, kalau lokasi untuk kalangan Kayu Agung yang sejak ada di lokasi shopping itu kan, itu sangat jauh dengan halangan-halangan lalu lintasnya. Jadi biasa-biasanya kan memang yang lalu lintas itu memang di dalam kota itu. Terutama hubungan kendaraan-kendaraan lancar, tidak ada gangguan kan. Ya itulah tadi ada Bapak Maulana. Jadi tradisi kalangan di tengah masyarakat suku Kayu Agung tempo dulu dan sekarang ya. Dan kita berharap juga ya untuk kedepannya lebih baik lagi, kalaupun itu masih bertahan. Tapi kalau sekarang mungkin ya karena situasi dan kondisi bukan berarti dihapuskan ya kita juga meminta kepada pemerintah untuk tetap pertahankan. Ini jadi harapan ke depan untuk harapan ke depan ya, terutama untuk pemerintah setempat kan, terutama untuk dinas pasar kan. Kita memang sekarang ini karena kondisi keamanan dan kesehatan lingkungan kan. Tetapi untuk ke depan kiranya kalangan ini tetap digemakan. Sejauh kita harus waspada dengan lingkungan. Karena inilah salah satu bagian dari pemerintah sebenarnya untuk membantu perekonomian masyarakat kecil. Baik, kalau metode Bapak Maulana mungkin kita akhiri perbincangan hari ini, dan
ke depan mungkin ada ya kayak kita tampilkan lagi dan kita hadapkan lagi untuk ada Bapak Molly Manai ya, perbincangan yang lebih unik lagi. Ya kalau itu ada Bapak Molly Manai, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Radio.